Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Jaya Permana. Asal saya dari Tiga Raksa. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum dari Kampus Esa Unggul Citra Raya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa. Dan sehat selalu kepada teman-teman saya, dan tidak lupa juga kepada dosen-dosen yang ada di Kampus Esa Unggul Citra Raya. Walaupun saya belum pernah bertatap muka, saya harap kepada teman-teman dan kepada dosen-dosen yang ada di Kampus Citra Raya bisa mematuhi protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan, dan jangan lupa juga memakai masker saat keluar rumah. Lanjut, materi yang pertama yaitu ada ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia menurut saya ada 442 bahasa yang saya ketahui. Yang kedua ada pengertian bahasa. Pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemiliknya. Bahasa yang berkembang berdasarkan suatu sistem yang seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Yang kedua ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa meliputi alat komunikasi, alat pemersatu, alat adaptasi, alat sosialisasi, alat interaksi, alat transfer ilmu pengetahuan, alat kontrol sosial, dan alat ekspresi. Dan yang ketiga ada sifat bahasa, bisa disebut juga arbiter. Sifat bahasa disebut juga arbiter dapat diartikan dengan tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bisa disebut juga mana suka tetapi disepakati. Yang kedua ada ragam bahasa lisan, resmi, dan tidak resmi. Yang pertama ada tulis, resmi, dan tidak resmi. Dan yang kedua ada isyarat, ada 3 yaitu gaul, prokem, dan sandi. Dan yang ketiga ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Ada ragam sastra, ragam hukum, ragam ekonomi, ragam jurnalistik, dan ragam lain-lainnya. Yang ketiga ada bahasa sarana untuk alat komunikasi. Alat komunikasi seperti handphone yang adanya video call sehingga kita dapat mendengar suaranya. Alat komunikasi juga bisa menyampaikan identitas, bertukarnya informasi, alat sosialisasi, pemersatu bangsa, adaptasi, kontrol sosial, dan sifat arbiter tadi yang sudah saya sampaikan. Dan yang keempat ada ragam bahasa
ditentukan oleh penutur dan pemakainya. Yang pertama ada latar belakang bahasa. Latar belakang bahasa juga sebagai media untuk mengekspresikan diri yang dapat memberikan ciri khas suatu kelompok. Penggunaan bahasa yang digunakan, penutur sering tidak mengindahkan kesantunan berbahasa. Hal tersebut sering dilupakan penutur dalam bertutur sehingga bahasa penutur kurang menghormati mitra tutur. Dan penutur akan dihormati mitra tutur apabila dalam berkomunikasi dapat menerapkan kesantunan berbahasa yang baik. Dan yang kedua ada sikap berbahasa, bisa disebut juga situasi. Sikap berbahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dan yang ketiga ada tingkat pendidikan. Dan yang kedua ada faktor pemakaian bahasa. Ada dua. Yang pertama topik pembicaraan, yaitu seminar, pidato, dan lain-lain. Dan yang kedua ada sarana berbahasa, yaitu gerak dan lagu. Dan yang kelima, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang pertama baik. Ketetapan pemilihan ragam bahasa sesuai dengan keperluan komunikasi. Adanya topik yang dibicarakan, tujuan, lawan berbicara, tempat, logis, sesuai dengan nilai tata nilai masyarakat. Dan ada juga benar, sesuai dengan kaidah ejaan, struktur, pilihan kata, dan intonasi. Dan yang terakhir ada fungsi bahasa baku pemersatu berbagai dialek Apel, Bang, dan Bang, yaitu memberi kekhasan dari Brunei dan Malaysia dan memperkuat kepribadian nasional dan pembawa kewibawaan dan kerangka acuan. Demikian isi presentasi yang saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.